Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang gelap gulita, tanpa ada penerangan apapun kecuali bintang-bintang di langit yang membawa cahaya kerlap-kerlip, pada saat terjadi musim kemarau, udara pun sangat dingin sampai-sampai menusuk ke tulang-tulang. Di desa Pengging sepi mencekam. Seharusnya malam itu penduduk desa Pengging bisa tidur nyenyak, akan tetapi tidak demikian adanya. Mengapa demikian? Apa yang menyebabkan penduduk Pengging tidak bisa tidur malam itu, dan apakah yang terjadi? Begini ceritanya. Pada malam itu penduduk Pengging banyak yang tidak bisa tidur dikarenakan terganggu oleh suara auman harimau sambung menyambung dan terus menerus. Penduduk pada ketakutan semuanya. Auman harimau itu berbunyi terus menerus hampir semalam suntuk. Padahal di daerah desa Pengging tidak pernah ada harimau. Kalau tidak pernah ada harimau, kenapa ada aumannya? Suara auman harimau itu adalah bukan harimau sebenarnya, akan tetapi suara harimau gaib. Suara auman harimau itu adalah suara yang timbul dari pusaka bende Kiai Sima milik Sunan Kudus. Dan pusaka itu selalu beliau bawa di setiap menjalankan tugas negara. Dan pusaka itu sebagai wasilah beliau. Pusaka Kiai Sima sudah mengaum semalam suntuk, pertanda baik. Biasanya apa yang menjadi tujuan beliau atau Sunan Kudus akan berhasil, dan apabila dibawa dalam peperangan maka beliau dipastikan akan menang. Namun pada hari itu Sunan Kudus tidak berperang, akan tetapi mengemban tugas dari Raja Demak Bintoro untuk mengadili Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging dianggap mbalelo atau mau memberontak tak terhadap Kerajaan Demak Bintoro, dan usahanya itu pasti berhasil karena sudah ada tanda dari pusaka Kiai Sima. Pagi itu udara sangat dingin sekali. Sunan Kudus dan 7 pengawalnya berjalan menuju desa Pengging, akan tetapi Sunan Kudus tidak berpakaian tentara, akan tetapi beliau berpakaian seorang santri. Begitu juga ke-7 pengawalnya tadi. Tiba-tiba di udara ada 2 ekor burung gagak terbang di atas kepala mereka. Burung gagak itu sambil mengeluarkan suara yang khas, yaitu suara kematian. Pengging atau Pajang adalah sebuah kadipaten. Adipatinya bernama Adipati Handa Yaningrat.
Beliau putra Brawijaya, penguasa Majapahit. Beliau mempunyai 2 orang putra, yaitu Kebo Kanigoro dan Kebo Kenongo. Ketika Adipati Hadaya Ningrat meninggal, Kebo Kanigoro mengembara dan tak tentu rimbanya, sedangkan Kebo Kenongo masuk Islam dan menjadi murid Syekh Siti Jenar. Beliau tenggelam dalam alur Syekh Siti Jenar dan pikirannya pun berubah. Tak mau lagi mengurus kadipaten warisan ayahnya, malah mengajak seluruh rakyatnya untuk bertani. Bahkan Ki Ageng Pengging sudah tidak pernah sowan menghadap Sri Sultan Demak, dan tentu saja tak pernah mengirim upeti sebagai tanda setia dan tunduk kepada Demak Bintoro. Oleh karena hal tersebutlah Raden Patah mengutus 2 orang perwira utamanya untuk menengok Ki Ageng Pengging. 2 perwira utama pun berangkat dan menemui Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging, kata salah seorang perwira itu, sudah 2 tahun Ki Ageng tidak menghadap Gusti Sultan Demak. Kami diperintahkan untuk mengingatkan Ki Ageng, sebab Gusti Sultan sudah sangat rindu pada Ki Ageng. Namun Ki Ageng menjawab, buat apa seorang petani menghadap Sri Sultan? Hanya akan membuat malu Sri Sultan saja. Jawab Ki Ageng Pengging lagi, hai utusan, kembalilah dan katakan pada Sri Sultan, aku tidak dapat memenuhi panggilannya. Mohonkan ampun atas sikapku ini. Selanjutnya Raden Patah mengatur siasat dan mengirim utusan yang kedua, yaitu Ki Wanapala, untuk memanggil Ki Ageng ke Demak Bintoro. Maka berangkatlah Ki Wanapala ke Pengging atau Pajang, tapi hasilnya pun sama seperti utusan pertama. Ki Ageng Pengging tetap tidak mau menghadap ke Demak, dan Ki Wanapala pun akhirnya memberi waktu kepada Ki Ageng Pengging 3 tahun agar beliau mau menghadap Sri Sultan Demak, yaitu Raden Patah. Dan hal itu ia sampaikan pula kepada Sri Sultan Demak Bintoro. Akhirnya Sri Sultan pun menyetujui keputusan Ki Wanapala. Setelah 3 tahun waktu yang diberikan, Ki Ageng tetap juga tidak mau menghadap ke Demak. Oleh karena itulah maka Raden Patah mengirim utusan yang ketiga. Dari hasil sidang para wali dan Raden Patah, maka utusan yang ketiga jatuh pada Sunan Kudus sebagai pengemban tugas. Dan dalam sidang itu diputuskan bahwa Sri Sultan jangan sampai mengirim utusan yang keempat, dan Sunan Kudus harus menyelesaikan tuntas semuanya. Karena Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenongo sudah dianggap memberontak terhadap Demak Bintoro. Untuk tugas itulah Sunan Kudus dan 7 orang pengawalnya berada di desa Pengging. Selanjutnya Sunan Kudus memerintahkan ke-7 pengawalnya agar menunggu di ujung desa Pengging. Sunan Kudus berjalan sendirian. Beliau menuju rumah Ki Ageng Pengging. Langkahnya mantap. Beliau yakin kalau tugasnya ini akan berhasil, seperti apa yang dilambangkan oleh pusaka Kiai Sima waktu di dalam hutan. Apabila benda itu dipukul mengeluarkan suara seperti auman singa atau harimau, maka tandanya akan berhasil. Dan apabila dipukul tidak mengeluarkan suara,
maka tandanya usahanya akan gagal. Sesampainya di depan pintu rumah Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus bertemu dengan wanita setengah baya, dan beliau langsung memberi salam dan sekaligus mengutarakan niatnya ingin bertemu dengan Ki Ageng Pengging. Tapi Ki Ageng sudah beberapa hari ini tidak menerima tamu, beliau sedang semedi, jawab wanita parubaya tadi. Aku bukan tamu biasa, kata Sunan Kudus. Katakan, aku adalah utusan Tuhan yang datang dari Kudus, ingin bertemu dengan Ki Ageng Pengging. Akhirnya Sunan Kudus dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Istri Ki Ageng pergi membuatkan minum untuk menghormati tamu khusus itu. Tinggallah Ki Ageng Pengging dan Sunan Kudus yang ada di ruang tamu. Wahai Ki Ageng, saya diperintah oleh Sultan Demak Bintoro. Manakah yang kamu pilih di antara di luar atau di dalam, di atas atau di bawah, kata Sunan Kudus. Jawabanku tetap sama dengan 3 tahun yang lalu, kata Ki Ageng Pengging. Luar dalam, atas bawah itu adalah milikku. Aku tak bisa memilihnya. Jawaban Ki Ageng sudah jelas bahwa Ki Ageng punya maksud ganda, ingin menjadi rakyat atau bawahan sekaligus menjadi penguasa Demak Bintoro. Jelasnya dia tidak mau mengakui Raden Patah sebagai Raja Demak. Ini pembangkangan atau memberontak namanya. Saya pernah mendengar bahwa Ki Ageng bisa hidup dalam mati dan mati di dalam hidup, kata Sunan Kudus. Benarkah yang saya dengar itu? Dan saya ingin buktinya. Memang begitu, jawab Ki Ageng Pengging. Kau anggap apa saja aku ini, maka aku akan menurut apa yang kau sangkakan. Kau anggap aku santri, memang aku santri. Kau anggap aku ini raja, aku memang keturunan raja. Dan kau anggap aku ini Allah, aku memang Allah. Lengkap sudah. Ki Ageng Pengging masih memegang ajaran Syekh Siti Jenar yang berfaham widatul wujud atau bersifat serba Tuhan, kata Sunan Kudus. Seperti pengakuan Ki Ageng bahwa Ki Ageng bisa mati di dalam hidup, saya ingin melihat buktinya. Jadi itu yang dikehendaki Sultan Demak. Baiklah, tidak ada orang yang mati tanpa sebab, maka kau harus membuat sebab kematianku. Bagiku hidup dan mati tak ada bedanya, tapi jangan melibatkan orang lain. Cukup aku saja yang mati. Sunan Kudus menyanggupi permintaan Ki Ageng Pengging. Kemudian Ki Ageng Pengging berkata, tusuklah siku lenganku ini. Ki Ageng memberitahu titik kelemahan dirinya. Sunan Kudus pun langsung melakukannya. Siku Ki Ageng langsung ditusuk dengan keris. Seketika itu juga Ki Ageng langsung mati. Setelah itu Sunan Kudus langsung keluar rumah Ki Ageng Pengging, dan beliau sudah ditunggu oleh ketujuh pengawalnya dan langsung pulang menuju Demak Bintoro. Begitulah cerita Sunan Kudus dan pusaka Kiai Sima beserta kematian Ki Ageng Pengging. Mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.